Oke, baik. Kita masuk ke video yang ketiga. Tadi kita sudah membahas mengenai screening fitokimia. Yang mana screening fitokimia itu kita hanya melihat deskripsinya atau kita analisa secara kualitatif. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisa secara kuantitatif. Oke, merunut ke konsepnya lagi ya, bahwa dalam suatu analisis itu ada dua macam yang bisa kita perhatikan. Analisis yang ingin kita lakukan itu, yang pertama kita ingin lakukan secara kualitatif atau secara kuantitatif. Ya, untuk perbedaannya teman-teman pastinya sudah tahu ya, apa itu kualitatif, apa itu, ini nggak kelihatan di sini ya. Baik, apa itu kuantitatif? Ya, dari kata quantity. Saya nggak tahu terminologinya dari kata quantity atau bukan, tetapi uh, yang saya tahu adalah kuantitatif itu dari kuantitas. Ya, quantity di sini artinya, ya, yang ini quality atau secara, oke, ini dari quality yaitu secara kualitasnya atau penampaannya dan sebagainya. Kalau kita runutkan untuk penelitian di bidang kita, di bidang farmasi itu, apa yang disebut dengan kualitas dan kuantitas, bahwa ketika teman-teman melakukan screening tadi, maka teman-teman hanya mengecek dan mengidentifikasi, oh betul bukan sih senyawa ini, senyawa A, senyawa B, terkandung dalam sampel saya secara kualitatifnya. Kemudian, contohnya sampel saya mengandung alkaloid. Oke, ketika nanti dirunutkan lagi alkaloid apa, mungkin contohnya alkaloid rutin gitu ya. Oke, contoh ya, ini hanya contoh aja. Rutin, ini masih di taraf kualitatif. Maka kuantitatifnya seperti apa? Kuantitatifnya adalah how many. Jadi seberapa banyak kadar rutin yang terkandung dalam senyawa sampel teman-teman sekalian. Oh, ternyata dia mengandung 3% dari keseluruhan sampel. Nah, itu seperti itu. Jadi kuantitatif di sini hubungannya dengan angka atau jumlah, kemudian kualitatif dengan apa ya? Ke ya dengan ada tidaknya verifikasi. Oh, betul tidak gitu. Itu aspek kualitatif. Ya, itu seperti yang gambar tadi kita sudah bahas, maka di sini ada mahasiswa unsut ya. Kemungkinan mahasiswa unsut, maka kita tanyakan, kamu masuk tahun berapa? Jurusan mana gitu ya? Dosennya siapa saja? Kita verifikasi, oh ternyata betul ya, betul dia anak unsut gitu ya. NIM-nya berapa gitu, nomor induknya. Oke, tetapi kita juga bisa perdalam lagi. Mas A atau laki-lakinya ada berapa, perempuannya ada berapa, lalu kemudian Mas A ya, Mas atau laki-laki ini gitu ya, rata-rata tingginya berapa, atau Mas A yang di pojok sini gitu ya, dia tingginya berapa, beratnya berapa, IP-nya berapa gitu. Nah, itulah hubungannya dengan kuantitatif ya, antara kualitatif dan kuantitatif. Nah, yang akan kita bahas nanti ke depan adalah mengenai aspek kuantitatif dari senyawa yang kita ingin ketahui. Ya. Nah, ada dua yang akan kita bahas. Ini sekilas saja, bukan enggak sekilas, mungkin cuma cuma ya sepintas saja gitu. Karena fokus kita nanti adalah di sini. Nah, kebanyakan analisis bahan alam ya yang secara sederhana dilakukan teman-teman itu ada di kromatografi
kromatografi lapis tipis atau KLT. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman pada saat praktikum pegang sendiri KLT-nya. Gitu ya, nanti teman-teman akan lebih paham pada saat praktikum. Nah, HPLC itu apa? GC itu gas kromatografi, HPLC itu high performance liquid chromatography. Ini hanya contoh saja karena ini cuma dua dari banyak sekali metode yang dapat kita pakai ya, kromatografi. Kromatografi. Oke, nah di sini kita sudah masuk ke menghitung kadar sekaligus kualitatifnya juga. Nih, ya. Kapan saat kita menganalisa secara kualitatif dan kuantitatif nanti kita bahas di belakang. Oke, kita masuk ke yang KLT, yang ini ya. Nah, KLT ini nanti kita perlu ketahui mengenai fase diam, apa itu fase diam, apa itu fase gerak, dan ini sangat penting di KLT, teman-teman harus tahu dua ini, konsep dua ini. Kalau bahasa Inggrisnya ini stationary phase, kalau yang ini mobile phase. Mobile phase, stationary. Oke. Lalu ini untuk analisisnya nanti teman-teman lakukan derivatisasi. Ini sekilas, karena ini nanti analisis juga. Kemudian evaluasi hasilnya. Gitu ya. Nah, eh, saya tidak tahu teman-teman sudah dapat kromatografi atau belum, ya. Tetapi saya tambahkan saja basic atau dasar mengenai kromatografi di video. Bentar, saya bisa aja. Saya gabung aja. Saya tambahkan sebentar sekilas mengenai dasar kromatografi ya. Ya baik. Ketika ada suatu kumpulan senyawa, nah senyawa A, gini ya, kita punya kumpulan senyawa dalam satu sampel yang kita miliki. Perbedaan warna menunjukkan perbedaan dari senyawa tersebut. Nah, oke, selanjutnya pertanyaannya adalah dalam satu sampel ini, apakah kita bisa langsung ukur kadar masing-masing? Ya, jawaban secara umum dalam tanda kutip ya, itu lebih baik tidak bisa. Lebih baik kita pisahkan dulu, baru kita ukur masing-masing kadarnya secara rinci, gitu ya. Mungkin kalau seperti nanti bahasan yang di bawah total fenolik dan sebagainya, itu kan eh, gugus dari senyawa-senyawa yang memiliki senyawa-senyawa yang memiliki struktur kimia yang satu golongan. Tapi ketika kita ingin merincikan lagi, ya, yang mana sih yang senyawa alkaloid, yang mana yang fenolik, maka kita lakukan pemisahan. Ya, kita pisahkan dari kumpulan senyawa yang kiri menjadi senyawa yang berbeda-beda. Kayak gini ya. Ya, intinya kayak gini. Ini warna apa tadinya? Biru. Ya, dari kumpulan itu kita pisahkan menjadi 5 sampel yang masing-masing mengandung senyawa yang tunggal. Gitu. Kalau zaman dulu, sampai sekarang pun ya, metode yang sederhana adalah kita lakukan fraksinasi menggunakan pelarut yang berbeda-beda. Dari satu kita fraksinasi menjadi beberapa ini ya, beberapa fraksi dengan pelarut yang berbeda, misal ini ekstrak, kemudian ini ekstrak etanol, lalu kita fraksinasi lagi di
heksan ini ya. Kemudian mm, step ini akan terus berlanjut, 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 berlanjut sampai dengan panjang sehingga kita dapatkan pemisahan seperti ini ya. Ini fraksinasi, fraksinasi menggunakan berbagai pelarut. Oke, sampelnya sama, hasilnya sama. Tetapi ketika kita melakukan pemisahan dengan cara fraksinasi dengan pelarut yang bermacam-macam, maka takes time, membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang tidak murah. Oleh karena itu, dari berbagai macam sampel yang isinya sangat kompleks, kita lakukan metode kromatografi. Dasar dasar kromatografi ini adalah memisahkan dari kumpulan senyawa ini menjadi senyawa yang terpisah-pisah ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu kromatografi ada banyak. Ada kromatografi kolom, ada kromatografi lapis tipis, kromatografi cair kinerja tinggi, dan kromatografi gas ya. Tetapi intinya itu eh, intinya konsep intinya mirip-mirip. Yang jelas adalah contohnya ya ini senyawa yang atas ini yang isinya ada banyak tadi ya, ada merah, ada biru dan sebagainya. Ini saya gambarkan dua saja ya. Kita lakukan pemisahan ya, menjadi merah dan biru ini saya gambar dulu ya sehingga nanti terpisah menjadi merah dan biru. Caranya bagaimana? Caranya adalah teman-teman sekarang kan bayangkan ada suatu gelas gitu ya. Oke, saya next baru aja. Oke, baru ini. Oh ini, ya, teman-teman bayangkan ada suatu gelas, suatu wadah seperti ini. Kita lubangi bagian bawahnya. Kita buat kerucut, kita lubangi bagian bawahnya yang nantinya eh, kita berikan katup di sini, klem seperti ini ya. Ini gelas kaca. Kemudian kita memiliki suatu bahan seperti pasir, seperti apa namanya? Jangan ini dulu. Ini teman-teman pegang dulu ya. Nah, teman-teman sekarang kita misalkan ini ada gelas berisi serbuk yang ukurannya berbeda-beda. Kemudian kita filtrasi, kita saring gitu ya dengan penyaring. Maka akan ada beberapa macam jenis hasilnya. Kita saring ya, set gitu. Maka yang lolos di dalam saringan, melewati saringan adalah yang kecil-kecil seperti ini. Yang tertinggal di dalam saringan adalah yang ukurannya besar-besar, tidak lebih kecil dari saringan tersebut, sehingga dia tidak tembus. Nah, ini salah satu metode pemisahan, tetapi ini menggunakan metode ukuran partikel. Beda dengan kromatografi. Salah satu contoh yang paling mudah adalah kita gunakan suatu bahan yang dia di sini semi padat, ya. Kita masukkan. Ini bahannya saya kasih warna hitam. Ini sifatnya relatif polar.
ya, relatif polar. Nah, ketika saya masukkan campuran dua senyawa yang isinya non relatif non polar dan relatif polar, polar saya kasih warna hitam, ya. Kemudian kita tuangkan ke dalam gelas berisi benda ini, ya, yang sifatnya relatif polar, contohnya ya seperti pasir gitu ya, yang dia tidak akan terjebak di sini terus nantinya. eh, Sampel yang berbentuk cairan ini dia nanti terus apa kita masukkan ke sini dan dia nanti akan merembes ke bawah itu, terus hingga nanti ada yang eh, bejana di sini yang menampung. Nah, pertanyaannya di sini nanti kan ada dua macam sampel senyawa. Yang pertama ada yang relatif polar, yang hitam, yang biru itu non polar ya. Saya kasih label aja non polar gini ya, relatif non polar. Oke. Nah, ini seiring berjalannya waktu nanti dia akan merembes ke bawah. Nah, ketika dia sudah sampai bawah sini ya, di tengah sini, ternyata habis kan. Kita tambahkan lagi pelarutnya. Dari, kita terus tambahkan lagi pelarut. Pelarut ya. Set gitu. Kita tambahkan terus gitu. Awal mulanya, kira-kira yang akan lolos yang mana? Yang sampel biru atau sampel yang warna hitam, yang polar. Maka yang kemungkinan besar akan dan pasti akan lolos itu yang biru, dia akan jalan dulu dari sini ya. Sekarang di sini, di titik sini ya, kita tambahkan terus gitu ya. Kita tambahkan pelarut terus, tambah-tambah terus, lalu dia akan jalan terus ke bawah, terus jalan ke bawah sehingga eh, sampel kita akan masuk di sini yang relatif non polar. Sedangkan sampel yang relatif polar dia berjalannya akan lambat. Mungkin ketika sudah sampai di bawah yang relatif non-polar, maka yang polar baru sampai sini. Gitu. Jadi dia terus berjalan. Ya, itu. Ini yang relatif polar dan sampel satunya yang relatif non-polar. Kenapa bisa begitu? Karena interaksi antara bahan yang serbuk ini tadi, yang sudah kita tambahkan sebelumnya, yang sifatnya relatif polar, akan berinteraksi secara kuat dengan sampel yang sifatnya polar juga. Sedangkan non-polar, eh, dia akan tidak terlalu banyak berinteraksi dan kemudian jatuh sampai ke wadah yang bawah. Oke, konsepnya seperti itu. Jika bahan yang kita tambahkan di sini adalah suatu zat yang relatif polar. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita ganti bahan itu sifatnya relatif non-polar, maka yang jatuh duluan siapa? Yang jatuh duluan adalah yang polar, gitu ya. Kalau bahan yang kita tambahkan itu sifatnya relatif non-polar seperti ini ya. Karena yang non-polar ini akan senang berikatan dengan yang non-polar. Yang polar nantinya akan jatuh ke bawah seperti ini. Gitu. Nah, inilah yang kita sebut dengan interaksi yang berdasarkan dengan polaritas. Oke, oke sebentar. Lanjut, jadi itu ya teman-teman. Nah, ada gambaran. Sekarang ketika saya tanya yang ada di dalam wadah ini, yang dia diam di sini dan dia menyaring sampel, itu namanya apa? Yang nomor satu ini namanya fase diam. Nah, pelarut ini yang kita tambahkan berkali-kali tadi ya,
Ini yang dinamakan fase gerak. Oke, ya. Dan ini adalah sampel yang ini yang kiri atas adalah sampel yang kita gunakan dan berisi eh, campuran senyawa yang memiliki polaritas yang bervariasi yang nantinya akan keluar secara terpisah. Nah, bayangannya adalah dua campuran senyawa dalam satu sampel kita. Nah, kromatografi ini ditemukan atau dilakukan itu untuk mempermudah kita memisahkan berbagai macam senyawa yang ada di dalam tumbuhan. Nah, jadi teman-teman sekarang bisa tahu kenapa seperti ini ya. Kenapa saya buat panahnya seperti ini dan merah ada di sini. Ya, contohnya ini. Karena saya gunakan fase diam yang polaritasnya mirip dengan sampel berwarna merah ini. Sedangkan yang berwarna biru ini, contohnya yang non-polar tadi misalnya, dia akan keluar duluan. Gitu. Sehingga pada akhirnya kita punya dua senyawa yang sudah terpisah. Yang satunya relatif polar, yang satunya relatif non-polar. Nah, inilah basic dari kromatografi, yaitu pemisahan. Nah, pemisahan itu nanti bisa berdasarkan apa? Banyak, bisa berdasarkan polaritas, gitu ya. Ada juga yang berdasarkan afinitas. Jadi, siapa yang lebih memiliki ikatan afinitas yang baik terhadap fase diam, gitu ya, atau yang tidak terlalu baik, itu kan akan keluar berbeda-beda. Ini kelihatan ya. Bentar. Afinitas. Ada juga yang memakai mirip filtrasi juga, jadi dia memiliki ukuran partikel juga ya, ukuran partikel yang lebih, yang paling besar senyawanya dia akan turun duluan dan sebagainya. Ini teman-teman bisa pelajari di macam-macam kromatografi. Tetapi konsep dasarnya adalah kromatografi bertujuan untuk memisahkan campuran senyawa yang tadinya banyak menjadi satu-satu tunggal. Nah, itu adalah em, apa namanya konsep dari kromatografi. Oke ya. Nah, ini sebagai contoh HPLC atau di sini liquid, dia menggunakan air sebagai fase em, fase geraknya, gitu ya. Dan high performance, pokoknya nanti ada alatnya, gitu. Alat kalau HPLC dan G itu gas, dia pakai gas. Jadi sampel nanti diuapkan sehingga berbentuk gas, kemudian didorong oleh gas juga. Nah, hasilnya seperti ini, campuran eh, suatu campuran yang mengandung betain dan beta alanin, nah dia kemudian memisah ini ya. Oh, yang beta alanin dia keluar dulu, betain ini apa namanya belakangan gitu. Nih, ini hanya pendahuluan saja ya, kita nggak bahas lebih lanjut. Nah, ini bisa kita gunakan untuk analisis kualitatif. Oh, ternyata ada. Kalau sudah HPLC dan GC itu sudah modern, jadi kita langsung bisa identifikasi, oh kira-kira apa ya ini yang keluar di menit ke-20, itu kira-kira senyawa apa, dengan detektor yang apa, itu intinya seperti itu. Nah, untuk jelasnya nanti teman-teman, saya kurang tahu ada mata kuliah khusus kromatografi atau enggak. Nah, kemudian untuk tes juga sama. Biasanya ini dipakai untuk menyekat siri, ya, menyekat siri. Ini senyawa-senyawa yang mudah menguap. Jadi satu tetes minyak siri, ya, kita punya sampel sekian, itu bisa mengandung banyak sekali komponen-komponen, bisa sampai sekitar 47. Tuh, nah, ini dia dipisah-pisah, gitu ya, seperti ini. Berdasarkan interaksi dengan fase diamnya tadi.
Yang paling mudah berinteraksi, dia akan keluar paling terakhir. Tetapi yang paling nggak bisa berinteraksi dengan fase diam, dia akan keluar di paling awal. Ya, intinya dua hal ini tadi, yang satu fase diam dan fase gerak. Ketika kita membahas mengenai kromatografi, maka teman-teman akan selalu melihat hubungan antara fase diam dan fase geraknya. Itu dan sampelnya ya, dan sampel di antaranya itu. Oke, itu mungkin yang video ketiga supaya nggak terlalu panjang. Nanti kita lanjut di khusus yang KLT, kromatografi lapis tipis. Oke, kita stop dulu.